Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia. Sebelum kita ke Mbak Ana dan juga Bu Siti, saya ingin sedikit mendengarkan suara juga dari Mbak S ini ya. Ini endingnya gimana nih? Akhirnya gimana nih S? Maksudnya bisakah kita lanjutkan kan? Kalau nggak salah kan tadi sudah ada pernyataan dari Mbak Ana nih dari Komuter KAI yang ingin membantu. Nah, jadi kira-kira akan dibawa kemana nih sama S? Ya baik, jadi memang sebelumnya semalam saya sudah bertemu dan mediasi dengan pihak KAI di Jatinegara. Saya bertemu dengan kepala stasiun dan wakil beserta jajarannya, dan mereka siap untuk mendampingi dan membantu membawa ke jalur hukum. Karena hukum. Oke, artinya ini tetap dilanjutkan karena ini penting untuk kita tetap kita tegakkan agar memberikan efek jerah kan begitu ya S ya? Betul, karena ternyata saya juga baru dapat laporan pas saya upload video itu, ada dari teman saya yang juga pernah melihat orang seperti itu mirip dan melakukan hal yang sama. Oh, pelaku yang jadi sama maksudnya? Kenapa? Pelaku yang sama artinya? Betul, dengan pelaku yang mirip. Oke. Bukannya kita mengeneralisasi mungkin S, tapi mungkin boleh nggak S juga memberikan atau men-share informasi kriteria orang seperti apa sih yang Anda lihat? Jadi pakaian dia bagaimana, penampilan bagaimana, adakah barang yang dibawa gitu? Bukannya kita ingin membangkitkan kecurigaan kepada siapapun, tapi perlu menjadi catatan dari S nih buat semuanya. Dia memakai pakaian sweater, pakaiannya biasa, dan memakai celana karet gitu dan mudah untuk melakukan aksinya. Dan dia pun memakai ransel ditaruh di depan untuk menutupi aksinya. Artinya kalau Anda melihat, ya namanya kan orang kan berkendaraan umum ya, keluar rumah, keluar ruangan, bertemu dengan masyarakat ramai, penampilannya tidak rapi sama sekali menurut Anda? Tidak rapi sama sekali, celana pendek. Oke. Naik dari stasiun Manggarai artinya. Tapi kalau boleh informasi, Mbak S, Anda pada saat itu memang berada di gerbong perempuan atau bagaimana? Saya berada di gerbong campuran. Di gerbong campuran, karena memang kondisi, jam berapa itu kejadiannya? Sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam. Pada saat kemudian dibawa ke petugas keamanan pihak stasiun, sempat tidak kemudian meminta rekaman CCTV misalnya di dalam gerbong, karena kan pada saat itu informasi Anda karena tidak ada bukti, kemudian petugas keamanan juga kemudian tidak bisa membawa hal ini lebih lanjut karena tidak ada bukti tersebut. Pada saat itu karena saya cukup kecewa dengan pelayanan petugas yang tidak bisa menindaklanjut karena kurangnya bukti dan saksi. Jadi saya nggak sempat minta mohon maaf untuk identitas si pelaku, begitupun juga untuk CCTV. Karena saya sudah terlanjur kecewa dan emosi, jadi saya langsung pulang. Seperti itu. Oke, tapi saat ini sudah lengkap ya informasi tersebut ya? Dan saat ini sudah lengkap identitas, dan untuk CCTV memang belum tersedia di dalam KRL. Kemungkinan nanti akan tersedia. Saya sudah mediasi semalam dengan pihak KAI. Oke. Kita tunggu mungkin nanti bentuk laporan yang akan dilakukan dan didampingi oleh timnya Mbak Ana ya. Ini S, terima kasih banyak ya atas waktunya pagi ini untuk membantu masyarakat juga S. Semangat selalu ya kan. Semoga juga kejadian kemarin segera berlalu dan kita bisa melangkah lagi ke depan ya. Iya, dan nggak kapok ya naik KRL lagi. Terima kasih Mbak S. Salam buat keluarga S. Sebelum ke Mbak Ana, ada juga yang ingin saya tanyakan ke Komisioner Komnas Perempuan menyikapi kejadian ini begitu, karena bukan sekali dua kali kejadian ini kan sering dialami oleh kaum wanita di gerbong kereta atau di moda transportasi lainnya. Oke, sambil menunggu komunikasi kita dengan Komnas Perempuan, Mbak Ana, CCTV belum ada Mbak Ana di dalam gerbong, dan juga tadi gerbong campuran ya istilahnya ya Mbak Ana ya? Iya, jadi CCTV ini memang masih kita tempatkan di ujung-ujung ya, di depan sama belakang, belum semua. Ini kan kereta kita ada yang 8, 10, sama 12 gitu ya. Nah, sebahagian itu ada juga yang kita koneksikan ketika ada TV di di KRL, itu beberapa sudah ada CCTV-nya gitu. Jadi mudah-mudahan kita ke depan juga bisa melengkapinya di semua gerbong ya. Saat ini kita di Jabodetabek itu KRL-nya itu sekitar 1.200 unit ya. 1.200 unit. Memang sampai saat ini kita memiliki 2 dari depan sama dari belakang. Mbak Ana, tapi kalau untuk stasiun, semua stasiun sudah. Mbak Ana, 1.200 unit tapi masih belum bisa juga untuk
membedakan ini laki, ini perempuan ya Mbak ya? Karena memang tuntutan penggunanya juga yang cukup tinggi, begitu Mbak Ana? Iya, kita untuk KRL ini juga depan dan belakang itu khusus wanita ya. Kemudian di tengahnya ini gerbong campuran, jadi atau kereta campuran. Untuk depan dan belakang ini adalah kereta wanita. Tapi pada saat situasi-situasi yang pada padat peak-peak jam tertentu ya? Tidak bisa kemudian terjadi begitu saja ya? Iya. Ya artinya untuk jam-jam tertentu sepertinya ya tetap akan bercampur ya mereka, begitu ya? Oh tidak. Jadi kalau kami bisa pastikan ya, kalau yang khusus wanita ini memang semua wanita yang ada di dalam, karena petugas kami pasti melangsir itu mulai dari kan dia ada 2 petugas ya, tapi dia akan mulai melakukan pengecekan khusus di kereta wanita. Dan terima kasih sekali kepada pengguna jasa komuter lain ini sangat bekerja sama, sehingga ketika ada pria yang masuk pun ini sudah tidak berani ya, karena penumpang kami itu dengan kompak mereka akan melarang bahwa laki-laki itu masuk di kereta wanita. Self warning gitu ya. Sudah diberi tanda. Iya, saya ingin ke Mbak Siti Aminah. Mbak, kalau kita lihat hal ini, kejadian pelecehan seksual di transportasi umum bukan kali pertama, Mbak Siti. Betul. Ya. Komentar Anda? Ya, silakan Mbak. Iya, sebenarnya selain sebagai komisioner Komnas Perempuan, saya juga pengguna KRL sejak 15 tahun yang lalu. Jadi tahu saya betul situasinya ya? Betul. Saya mengetahui perkembangan atau dinamika pelayanan yang diberikan komuter lain ya, dan memang semakin ada misalnya KRL khusus, kemudian ada kampanye dan seterusnya. Pertama-tama mungkin Komnas Perempuan menyampaikan apresiasi kepada korban Mbak S yang telah berani bersuara, karena dengan melaporkan atau bersuara ini juga mendorong perbaikan baik di tingkat pelayanan publik, kebijakan maupun di kultur masyarakat. Kemudian juga apresiasi kepada PT komuter lain yang memberikan respon cukup cepat terhadap kasus ini. Namun mungkin menjadi catatan bagi saya, betul komuter lain sejak 2018 melakukan kampanye pencegahan pelecehan seksual di komuter lain ya. Itu juga misalnya dulu ada, ingat saya ada lini masa, itu bagaimana mencegah pelecehan seksual di KRL. Tapi akhir-akhir ini sudah nggak ada lagi itu Mbak yang lini masa di gerbong KRL ya. Kemudian juga untuk banner, dulu itu setiap stasiun ketika kita masuk itu ada banner pencegahan pelecehan seksual. Nah sebenarnya kampanye pencegahan pelecehan seksual di transportasi publik ini juga tidak lepas dari survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Aman Publik. Yang mereka ini menemukan bahwa 3 dari 5 perempuan mengalami pelecehan seksual, 1 dari 10 laki-laki mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Dan KRL menempati urutan ketiga, yaitu 18,14% dari keseluruhan responden. Dan memang waktu itu 2018-2019 itu dilakukan berbagai kampanye. Dan saya sebagai pengguna KRL itu mengetahui itu ya, dan misalnya lini masa, banner dan seterusnya. Tapi mungkin ini perlu terus diupayakan agar informasi terkait pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual di transportasi publik itu juga terus dilakukan oleh manajemen komuter. Termasuk misalnya kalau kita naik KRL kan kalau misalnya sekarang kayak masa pandemi COVID, petugas akan mengumumkan, mengingatkan untuk menggunakan masker, tidak menerima telepon. Dan jumlah kapasitas pun juga pasti kan diawasi ya gitu ya. Betul, tapi alangkah lebih baiknya ketika pencegahan kekerasan seksual ini itu juga diumumkan, sampaikan ke publik, ya,
seperti di awal-awal kita akan berangkat naik kereta, itu kita diingatkan terus gitu ya. Perlu disosialisasikan juga begitu ya, Mbak Siti. Ini nampaknya juga cukup paham mengenai hal ini karena sebagai pengguna juga. Kita lanjutkan nanti perbincangan lagi ya, Mbak Siti dan juga Mbak Ana, usai jeda saat lagi. Tetaplah bersama kami.